hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat inspiratif, ibu-ibu muda yang masih sangat muda tapi sudah berhasil membuat satu inovasi dari olahan sambal yang kemudian dikemas menjadi sambal yang sangat luar biasa sekali. Dengan Mbak Vivi ya, Mbak dong, masa Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya kan tadi pertama kali saya datang, saya udah bener-bener yang tertarik namanya sambal. Sambalnya ini sambal tuman, bener nggak sih? Iya bener tuman, tapi cenderung ke tumisan ikan sih sebenarnya, bukan ke sambal. Karena kan kalau sambal biasanya banyak volume bumbunya daripada ikannya. Nah kalau ini lebih banyak ikannya sama bumbunya. Jadi memang isinya tuh ikan banget gitu. Oke, bedanya apa nih Mbak? Kalau sambal sama tuman ini bedanya apa? Nah itu tadi, kalau sambal kan dia komposisi sambalnya itu lebih dominan. Sementara ikannya cuma isian aja. Nah kalau ini ikannya itu yang dominan gitu. Jadi kayak tumisan lah gitu Mbak. Oke. Nah tumisan itu kan banyakan ikannya ya daripada sambalnya gitu. Oke, jadi olahan ikan ya? Iya bener. Jadi tinggal nasi putih sama ini aja udah maknyus. Udah maknyus sama dong dengan namanya Iya, nih bener. maknyus gitu ya. Mbak Vivi, boleh diceritakan nggak Mbak awal kali ada ide membuat tumisan ikan ini gimana? Jadi begini. Awalnya saya itu kan jualan nasi bakar. Nasi bakar ini saya jual di GoFood, GrabFood kayak gitu. Sama di Car Free Day di Taman Abirama di Sidoarjo. Terus saya memang biasa posting-posting di Facebook kan. Nah, itu saya posting nasi bakar ke Facebook. Nah, kebetulan teman-teman kan banyak yang luar kota, luar pulau. Karena memang kebetulan saya kan asli Ngawi ceritanya. Di Sidoarjo kan ikut suami. Nah teman-teman yang di Ngawi sama yang luar pulau itu penasaran, aku pengen ngerasain nasi bakarnya gimana lah, kan nggak mungkin kalau saya kirim nasi bakar gitu. Nah akhirnya gimana ya caranya biar teman-teman bisa ngerasain masakan saya kayak gitu kan. Akhirnya toppingnya nasi bakar, oke, toppingnya nasi bakar ini bisa dikemas terus dikirim ke mereka yang penasaran kan kayak gitu. Berangkat dari situ akhirnya dengan berjalannya waktu ikut pelatihan juga untuk melihat uji coba ketahanannya, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi ini bisa dibuat nasi bakar, bisa dibuat nasi kuning, kan biasanya di pesawat juga ada itu ya, nasi kuning tuna itu bisa pakai ini gitu. Jadi banyak sekali, buat mie juga bisa. Jadi dari nasi bakar bisa kemana-mana akhirnya. Jadi ceritanya nih awal pertama kali muncul ide tumisan dari nasi bakar. Iya, ya, dari nasi bakar tadi awalnya. Oke. Mbak Vivi, dari tumisan ini tadi kan saya lihat ada macam-macam varian ikan nih Mbak ya. Ikan Iya, apa betul. aja Mbak? Atau tumisan apa aja? Untuk yang pertama kali itu saya tuna, karena kan nasi bakar tuna waktu itu. Kemudian saya melihat pasar kok kelihatannya tertarik, dan kayaknya kalau selalu dikasih tuna nanti bosen gitu kan. Akhirnya saya cari varian lain. Saya ada tuna asap, ada cakalang asap, ada salem asap, ada dori, ada cumi, dan apalagi tadi tuna ya. Tuna asap, cakalang asap, salem asap, dori, cumi. Bener Iya. ya Mbak? Udah. ini kenapa pemirsa tahu nggak kenapa Mbak Vivi ini harus menghafalkan dulu Iya. varian? Karena saking banyaknya varian. Dan baru yang 6 varian terakhir ini baru itu loh Mbak, belum pada sebulan kok PIRT-nya keluar gitu ya, jadi masih ngafalin. Iya. Keren loh. Jadi Mbak Vivi ini baru 1 tahun, satu Iya, tahun itu iya, kemasan bener, yang 1 tahun. berganti ya? Iya benar Iya, ya Mbak 1 tahun, Yang ya. sebelumnya kan kemasannya belum yang Belum seperti secantik ini ini, ya Mbak ya. ya. Gitu kan, ini lebih cantik lagi. Nah itu tadi Mbak Vivi cerita bahwa ini Mbak variannya tambah banyak lagi. Iya. Nah jadi harus menghafal lagi nih. Yang biasanya tapi memang yang best seller tuna, karena begitu Mbak aku mau tuman, dia pasti fokusnya ke tuna. Terus baru saya jelasin sekarang ada varian baru loh kayak gitu, jadi ada 6, jadi sekarang ada 7. Jadi nanti mereka berpikir, kadang kan memang pengen yang baru, karena kan udah ngerasain yang tuna enak kok kan gitu, terus akhirnya pengen yang lainnya. Nanti akhirnya mereka sendiri menentukan, oh saya cocokkan yang ini gitu, karena kan beda-beda ikan kan beda-beda ini ya, tes rasanya juga. Jadi bisa menyesuaikan yang nggak mau, atau kadang kan ada yang bilang
apa namanya alergi kayak gitu kan. Jadi nanti bisa milih variannya yang mana yang cocok gitu. Iya, iya. Mbak Vivi, kalau saya lihat karena banyak varian jenis ikannya, ini butuh berapa lama Mbak prosesnya Mbak? Kalau proses, saya gini, dalam satu hari itu saya usahakan maksimal di satu varian gitu. Jadi nanti beda lain hari baru varian yang lain kayak gitu. Jadi memang fokus di satu hari kita untuk satu varian, misalkan tuna gitu ya. Jadi ya mulai dari persiapan ikannya, pembersihannya, terus persiapan bumbu-bumbunya ya khusus di tuna kayak gitu. Jadi kalau untuk masak tunanya sendiri kira-kira 2 jaman lah. Cuma yang panjang kan waktu persiapannya, kayak ngupas-ngupas bawangnya kan lumayan. Iya, iya. Mbak dibantu sama berapa banyak karyawan? Ada 4 karyawan saya, ada 4 ya. Mereka yang bantu untuk bersihin ikannya. Kadang juga ke pasarnya juga sih. Tapi kalau untuk yang ikannya yang tuna ini, saya sudah ada supplier khusus. Jadi sudah punya 3 supplier sih. Jadi kalau misalkan di yang A kosong, saya bisa ke B, bisa ke C. Karena memang yang banyak kan tuna untuk permintaan di pasar kayak gitu. Kalau untuk petik-petik cabai, untuk kupas-kupas bawang merah, bawang putih ini ada karyawan sendiri. Jadi karyawan memang fokus ke persiapannya. Nanti eksekusinya masih saya. Jadi chefnya nanti langsung Mbak Vivi ya. Oh iya gitu. Sama setelah proses pengepresan itu kan untuk masang label, untuk packing itu sudah ada sendiri saya. Mungkin pemirsa di rumah ya ada yang menanyakan nih, ada yang menanyakan bahwa kok bisa secantik ini ya kemasannya. Coba saya bukakan ya Mbak Vivi ya. Iya. Kayak begini loh. Jadi kemasannya ini cantik banget ya kan, aman, nggak bakal pecah, bisa dibawa kemana-mana. Iya. Masuk tas juga cukup karena nggak terlalu gede kemasannya, pas buat sendiri aja, jadi buat rame-rame. Itu loh. Ini saya dari tadi saya ngobrol sama Mbak Vivi bahwa Mbak, saya suka banget sama kemasannya Mbak, apalagi rasanya ya, higienis ya kan. Mbak Vivi, kalau satu ini ya Mbak, kira-kira untuk berapa porsi Mbak, atau bisa kalau bisa 2 sih. Kalau untuk porsi nasi bakar saya kan ikannya itu banyak memang, jadi dia cukupnya cuma 2 porsi nasi bakar. Tapi kalau untuk makan biasa kan memang menyesuaikan selera juga kan. Kadang kan sudah makan kurang lagi kayak gini kan. Ini gitu. berapa lama Mbak? Bisa 6 bulan. 6 bulan Iya, ya? 6 bulan 6 bulan ini masih tertutup? Kalau masih sudah tertutup, dibuka, benar. Kalau sudah terbuka ya dimasukkan ke suhu lemari es? Iya. Jadi dia 6 bulan itu di suhu ruang ya, bukan di dalam kulkas. Jadi kalau sudah dibuka pun tanpa dimasukkan ke lemari es bisa 3 hari kok. 3 hari semingguan dia bisa. Tapi kalau tapi masa segini masa bertahan sampai 3 hari. Anak kos Mbak. Makanya dewan. Kalau di lemari es bisa berapa lama Mbak bertahan? Kalau di lemari es posisi sudah kebuka ya, bisa 2 mingguan. 2 minggu kebuka. Iya. 2 minggu kalau sudah kebuka. Udah expired ya. Tapi kalau masih tertutup di suhu ruangan aja bisa 6 bulan ya Mbak. Bisa 6 bulan. Kalau dimasukkan ke frozen misalnya Mbak, bisa lebih lama lagi tentunya ya, tapi saya belum pernah uji coba ke frozen sih. Iya. Kan sekarang lagi banyak tuh Mbak frozen food, iya, kemudian minuman makanan yang sekarang karena kan mulai pandemi ini kan mulai booming frozen lagi, dan kebetulan memang pandemi ini produk saya lumayan keras jalannya juga, karena kan memang dibutuhin kan Mbak, dibutuhin ikan, makan di rumah kan makan ikan gitu, karena kan untuk menjaga imun juga toh ikan kayak gitu. Cuman kemarin kendala dari kemasannya, karena kan pabriknya ada di daerah Rungkut, itu kan zona hitam ya kemarin, itu kendalanya di situ. Kalau untuk permintaannya sih banyak sebenarnya. Pabriknya bukan di Rungkut Mbak, pabriknya di Sukodono. Pabrik kemasannya maksudnya. Okay. Nanti pemirsa kalau ke Rungkut cari pabriknya ini. Oke. Kenapa saya suka tuna? Karena saya suka aroma taste-nya tuna itu strong ya Mbak ya. Iya sih. Saya suka. Memang bestsellernya tuna. Saya nasi bakarnya pun juga yang bestseller tuna. Jadi memang saya nonjolkan ke tunanya. Jadi kalau produksi ini yang lebih banyak tuna memang. Mbak Vivi,
karena saya lihat ini banyak sekali varian-variannya Mbak. Ini ada nggak sih Mbak pikiran aku besok mau nambah ini lagi aku mau nambah ini lagi Sebenarnya kemarin sudah kepikiran, sudah terrealisasi, karena kita saat ini pun juga masih nyoba ini varian yang lain ini seberapa jalan sih, gimana perbandingannya sama tuna gitu ya. Kalau untuk nambah varian ikan lagi kayaknya sih belum Mbak, karena memang masih fokus di ini ya, masih baru juga kan gitu. Kemudian nanti sambil berjalannya waktu mungkin dengan inovasi lagi ya kami akan lebih meningkatkan lagi produk kami kayak gitu. Dari yang Mbak Vivi mulai sampai dengan survive ini ya Mbak, saya bisa katakan ini survive karena sudah berhasil dan sudah berapa banyak titik Mbak yang ada yang sudah dipasarkan ini Mbak? Kalau untuk pemasaran secara online saya fokusnya Mbak. Kalau offline-nya belum seberapa sih, memang ada cuma belum seberapa. Tapi kalau online saya sudah ada di marketplace itu sudah ada, kayak di GoFood, GrabFood kan juga sudah ada di situ sih. Jadi saya kencengnya memang di online. Terus di Facebook juga lumayan banyak kalau permintaan di Facebook, dan sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu buka gerai di sana sini. Bener sekali. Jadi untuk yang offline kan memang kita harus stok barangnya di toko-toko ya Mbak. Saya masih belum kesana sih, masih beberapa aja. Jadi fokus di online dulu, karena ya tapi ya memang kerjanya lebih keras sih, karena kan kita marketing online-nya kan harus memang bener-bener rutin, sehari sekian kali kan kayak gitu. Kalau di toko kan kita cukup ke toko satu sudah kan kayak gitu, mungkin nanti tinggal ngalikan aja. Tapi kalau di online kan kita memang harus bener-bener rutin untuk ngelihatin ini produk, meskipun nggak harus promosi sih ya memang. Tapi kalau di online itu customernya itu bergantian, jadi customer itu langsung order sendiri kan gitu. Kalau di toko kan kita masih melewati ke tokonya, nanti kena berapa juga kan kayak gitu Mbak. Jadi saya masih fokus di online sekarang. Suka dukanya apa sih Mbak? Oh kalau ditanya suka duka nih banyak sih Mbak, tapi banyak sukanya kok, alhamdulillah banyak sukanya. Saya mengawali mengeluarkan Tuman ini kan karena bukan buat produk dulu terus cari pemasarannya, bukan kan, karena sudah ada permintaan kan hitungnya. Dari nasi bakar tadi kan sudah ada permintaan. Jadi karena sudah ada permintaan, saya berusaha untuk menginovasi produk saya dan akhirnya jadilah Tuman. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya ditanya ini apa sama kayak produk A, kayak produk B, saya malah nggak tahu. Brand-brand yang mereka sebutkan malah nggak tahu sama sekali. Nah, akhirnya mereka bilang ya mungkin ya ini mungkin duka ya. Mereka bilang yang itu lebih kayak gini kayak gitu kan. Ya lebih di situ sih, karena saya nggak ketemu sama kompetitor dulu awalnya. Jadi saya fokus di produk dulu karena ada permintaan itu sih. Jadi kompetitor itu saya nggak tahu sama sekali awalnya. mungkin dukanya di situ, dibandingkan gitu loh Mbak. Jadi yang mereka yang lebih senior kan, apalagi yang produk-produk pabrik ya jauh. Tapi sempat mengalami ada kendala nggak Mbak? Untuk di produksinya? Kalau di produksinya enggak sih, karena trial kan error misalnya. Oh, karena memang saya sudah uji coba di awal kan Mbak. Karena tadi kenapa saya bilang 1 tahun berjalan itu setelah saya benar-benar mengeluarkan ini. Karena sebelumnya sudah uji coba. Ini tahan sampai berapa lama kayak gitu, sudah mencari tahu juga kira-kira kayak gimana. Dulunya nggak ada minyaknya kayak gini Mbak. Ini kan masih kelihatan banyak minyak ya. Dulu nggak ada, jadi biar bener-bener pure tumisan tahu ininya tumisan kan Mbak. Itu bener-bener kayak gitu masuk ke kemasan. Jadi belum kayak gini. Jadi itu cuman semingguan kalau nggak salah. Jadi kirim keluar kota udah rusak kayak gitu kan. Terus ternyata minyak itu bisa jadi bahan pengawet alami dia kan. Akhirnya ya itu tadi bertahap Mbak. Nemunya bertahap jadi yang seperti ini. Jadi memang dukanya udah dirasain, tapi memang kayaknya kendala ke depan pun ya pasti ada kayak gitu. Kita memang harus siap untuk itu. Itu dukanya. Sukanya nih sekarang? Sukanya banyak karena ya? Banyak. Oh, bener. Saya
saya bisa kayak gini juga pernah difasilitasi dinas untuk apa namanya, diklat pengolahan ikan waktu itu di Makassar, Mbak. Itu suka ketemu banyak orang kan, dan Sebentar, kok bisa sampai ke sana, Mbak? iya, Kan dari Sidoarjo. Iya, dari Sidoarjo, dinas yang ada di Sidoarjo itu mengirim saya ke sana gitu. Jadi ada diklat olahan ikan. Ini Itu- pasti ada, pastinya sebelum ini kan ke CTH gitu kan? Iya, benar. Kan? Makanya saya juga bingung kok tiba-tiba melompat langsung ke Oh Makassar iya, ya. benar, karena kan Iya, CTH kan dari dinas kan, Iya. jadi ya lingkupnya di situ Oke. gitu. Jadi ya saya banyak belajar juga karena sudah masuk ke CTH, terus ketemu banyak teman kan kayak gitu, sharing, tukar pikiran kayak gitu, Mbak. Ya gitu. Jadi berjalannya memang karena teman-teman UKM sih sebenarnya. Ya terus akhirnya saya diklat tadi, akhirnya bisa produk yang sekarang ini ya nggak lepas dari dinas, dari CTA, dari teman-teman UKM kayak gitu. Jadi untuk pelaku usaha semua yang ada dimanapun Anda berada, misalnya Anda sudah mempunyai hobi nih, passion membuat satu kuliner atau satu sambal misalnya, atau tumisan ikan seperti Mbak Vivi, kemudian bingung ini mau dibawa kemana ya, mau dipasarkan kemana ya, bagaimana caranya, nanti bisa langsung gabung ke CTH ya kan, Iya, karena di benar, CTH benar. nanti akan dibantu oleh tim khusus di sini dan akan bertemu dengan banyak teman-teman UKM juga pastinya Iya, ya Mbak benar, Vivi. benar. Nanti akan dibantu seperti apa sih buyout-nya. Jadi Iya. saling sharing lah begitu. Karena memang pengalaman itu guru yang paling berharga ya, Mbak ya, meskipun pengalaman orang lain. Jadi dari produknya teman, meskipun nggak sama, nggak satu produk, tapi kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Jadi makanya teman-teman UMKM itu memang solidaritasnya bagus loh, Mbak. Bener, bagus. Keren, luar biasa. Nah Mbak Vivi, kalau tadi Mbak Vivi cerita nih masalah trial error 0 ya kan, zero, karena memang di awal sudah ada passion di situ lah, start Iya, dari iya, situ benar. lah. Nah kemudian kalau untuk marketnya sendiri Mbak, kan pastinya harus kita terjun di CTH nih, Iya. pastinya kita akan melibatkan banyak kan di CTH itu. Seperti apa Mbak Vivi? Di CTH-nya ini maksudnya. Kalau di CTH sih ya saya cuma sekedar titip barangnya kayak gitu sih ya. Kalau untuk info-info mungkin ada apa namanya Yang kayak dibantu apa saja oleh diklat atau kayak CTH. gimana itu nanti ada sih di info sama CTH, karena kan memang produk kita sudah ada nih di CTH. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada promo gitu ya, CTH ada promo, kita pasti di info kok, Mbak ini kita ada promo kayak gitu, produknya jenengan, prospeknya bagus kayak gitu kan. Kalau diikutkan promo gimana? Saya juga nggak segan-segan Mbak kalau ikut promo. Terus terang saya nggak segan-segan, bukan terus nanti rugi atau gimana, nggak mikir itu sih. Karena mikirnya nge-branding produk saya dulu kayak gitu. Dan sangat terbantu sekali dengan adanya CTH, karena memang kalau pas ada event promo kayak gitu-gitu kita diinfo gitu. Jadi nggak nyesel pokoknya kalau ke CTH. Kita juga banyak ilmu juga dari sini. Apalagi saya baru banget. Baru banget loh, coba bayangkan ya kan, baru 1 tahun ya Mbak? 1 tahun Berarti benar. 2019 ke 2020 sudah bisa menjadi seperti ini loh pemirsa, ya kan? Ini apa ini bahasa saya, luar biasa. Sudah benar-benar inilah ya yang di luar ekspektasi kita gitu loh Mbak. Nah Mbak Vivi, kalau di sini memang kita bicara kompetitor ya Mbak, pastinya Iya, kompetitor kan bener. semua bisnis apapun itu Pasti ada. pasti kita akan menghadapi apa itu kompetitor, kemudian trouble-troublenya seperti apa. Itu sudah ada kesiapan sendiri atau bagaimana Mbak? Sejauh ini sih ya memang harus siap menghadapi yang seperti itu, karena belajar dari pengalaman itu tadi, karena saya tidak tahu kompetitor saya kan kayak gitu. Saya cuma taunya produk saya ada yang minat, sementara saya nggak tahu sama sekali kompetitor. Nah ternyata setelah berjalannya waktu ada yang bilang membandingkan lah, istilahnya kayak gitu, membandingkan dengan produk A, produk B, bahkan sampai produk yang sudah produknya pabrik kayak gitu kan. Akhirnya ya harus siap menghadapi kayak gitu. Jadi sekarang saya berpikirnya
untuk menjadi sebuah pabrik gitu Mbak. Jadi kalau sudah pabrik itu kan meskipun digempur sana gempur sini harus kuat kayak gitu. Jadi memang harus berpikiran seperti itu. Belum cerita nih Mbak Vivi, modal awal berapa sih Mbak bikin ini? ini perlu nih, penting banget nih. Modal awal berapa nih Mbak Vivi? Kalau modal awal saya belum seberapa ini ya waktu itu, karena kan memang dia masih nyampur sama nasi bakar kan ceritanya kan kayak gitu. Nggak banyak sih, cuma mungkin terkendalanya di kemasan karena dia harus beli kemasan, nggak boleh ngecer. Jadi kan saya belinya di pabrik nih, dia harus 3.000 piece. 3.000 piece. Gitu, benar. 3.000 piece itu sekitar 11 jutaan itu untuk kemasannya ya, Pak. Kayak gitu. Waduh, kalau iya. untuk ikan-ikannya sih ya nggak kita belum bisa ngompekkan semua. Kalau kemasannya sendiri sudah segitu sih. Jadi belum tahu nih modal awal berapa nih. Nggak dikasih bocoran pemirsa dengan Mbak Vivi. Kita belum dikasih tahu. Kalau kemudian ini Mbak Vivi sudah siapkah produk ini go internasional gitu Mbak? Atau targetnya mau sampai kemana Iya, sih? benar. Memang target saya harus bisa go internasional, tapi untuk menjangkau itu kita kan butuh tahapan kayak legalitas. Legalitas saya kan nggak bisa ngebut Mbak, pengennya sih dapat ini dapat itu dapat gitu kan, tapi kan karena saya baru jadi bener-bener ngurus legalitas itu dari bawah banget, mulai dari RT desa kan gitu, jadi memang harus bertahap dan insya Allah saya akan mengikuti alurnya. Sabar ya Mbak ya, Iya, memang harus berproses gitu, sabar, bener. Mbak Vivi, nah ini tadi kita sudah ngobrol masalah ini nih Mbak, terkait dengan produknya, produksinya, kemudian marketnya. Kalau di situasi pandemik ini Mbak, gimana pengaruhnya buat usahanya Mbak Vivi? Iya, alhamdulillah kalau untuk saat pandemi itu permintaannya lebih banyak karena kan dia ikan, jadi dibutuhkan untuk imun kan gitu kan. Sebentar lebih banyak ya. Jadi Lebih pemirsa banyak, jadi ada pandemi. ini ide Benar. luar biasa loh. Iya kan? Jadi Iya. situasi pandemik ini tidak mempengaruhi sama Tidak sekali gitu, mempengaruhi, justru malah meningkat, benar. malah meningkat. Iya. Kemudian Mbak, Ya, kemudian permintaan itu yang saya awalnya saya nggak seberapa ngurusin yang di marketplace, jadi akhirnya terurus karena memang nggak oh ada orderan di marketplace, itu ada orderan dari Bukalapak, ada orderan dari Tokopedia gitu kan. Jadi memang ini harus bener-bener di harus bener-bener di manajemen dengan bagus kayak itu. Jadi memang karena saya awalnya fokusnya di online, ya memang harus memaksimalkan fasilitas online kayak gitu. Jadi memang kenapa meningkat itu melihat dari Bukalapak ada yang biasanya sama sekali nggak ada notifikasi, kemudian saya yang biasanya di Facebook itu mereka cuman ngasih paling nge-like aja, kadang mungkin jadi scroll aja, nge-like enggak kan kayak gitu ya. sekarang alhamdulillah jadi banyak yang lebih pengen tahu, jadi interaksinya ke customer bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi dari situ nanti mereka akhirnya berminat. Sama mungkin bisa jadi karena banyak yang di rumah, banyak yang pegang HP kan gitu ya Mbak. Jadi mereka ngelihatin sosmed, jadi ketertarikannya mereka dari situ. Kalau yang selama ini mungkin kerja full di luar, sosmednya jarang juga lihat postingannya teman. Kan gitu. Oke. Terakhir nih Mbak Vivi, tips khusus nih Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun, apa sih langkah yang harus kita ambil, langkah konkret ketika kita menghadapi situasi pandemik seperti saat ini Mbak? Yang jelas sih kalau menghadapi pandemi kita nggak boleh patah semangat, itu harus, karena saat kita patah semangat justru malah ngedown, justru malah kondisi tubuh kita yang dirugikan akhirnya. Jadi tetap semangat, tetap berinovasi dan tetap selalu berusaha dan berdoa, gitu sih. Itu tadi info dari Mbak Vivi ya kan, selaku penggiat UKM Jawa Timur yang berhasil gitu kan. Amin. Hanya baru berproses 1 tahun sudah bisa menjadi seperti sekeren ini loh. Semoga informasi tadi bisa memberikan banyak
tambahan informasi juga buat teman-teman semua di rumah. Saya Nia Kurnia pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Terima Vivi. kasih kembali Terima Mbak kasih. Nia. Sukses selalu. Seneng ketemu Mbak Nia ya.